Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Pagi Pagi, ini Pak. kita belajar mengenai fisika terapan ya. Bagaimana ilmu fisika ini yang telah kita dapat ketika mungkin kita di SMA atau di SMP, ini fisika dasar aja. Bagaimana implementasinya itu di atas kapal, terutama di kamar mesin ya. Karena di kamar mesin itu banyak sekali kegiatan-kegiatan sebuah pekerjaan, dan di sana itu ada implementasi tentang fisika dasar. Bagaimana fisika terapan itu dilaksanakan di atas kapal. Apa sih fisika terapan? Fisika terapan adalah ilmu yang membahas serta mempelajari mengenai zat dan energi, yaitu mencakup energi cahaya, energi panas, serta energi bunyi. Ya, di kapal akan kita temukan banyak energi-energi ini yang menjadi daya atau pesawat-pesawat ya. Jenis sifat fisika pertama ialah wujud zat, yaitu mempelajari mengenai seluruh wujud zat yang ada di alam. Ya, wujud zat ini kemudian dibagi menjadi tiga, yakni zat padat, ya, zat padat, zat cair, zat gas. Tentu ini kita temukan nih di atas kapal. Wujud zat yang pertama dalam ilmu fisika ialah zat padat, yaitu wujud zat yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Ya, jadi bentuk dan volumenya tetap. Zat padat tersusun atas partikel yang tersusun dengan teratur dan saling berdekatan. Ya, jadi partikel-partikel yang tersusun teratur dan saling berdekatan sehingga bentuk dan volumenya selalu sama. Mungkin contohnya kita bisa melihat balok, ya kan, kotak, batu, atau kalau di atas kapal pipa, plat, ya kan. Terus mungkin kalau kita pernah tahu yang namanya zinganoda, timah, itu kan zat padat. Kedua, cair. Berikutnya ialah cair, yaitu wujud dari suatu zat yang mempunyai volume yang tetap, tetapi bentuknya mudah berubah. Ya. Volumenya tetap, tapi bentuknya mudah berubah. Partikel yang menyusun zat cair berdekatan, tetapi renggang, serta tersusun dengan teratur seperti zat padat, tetapi gaya tarik yang dimilikinya lemah. Jadi antara partikel yang satu dengan partikel yang lain ini berdekatan, tapi gaya tarik antara partikel yang satu ini lemah, sehingga tidak saling mengikat. Ya, jadi zat cair ini berubah bentuknya tergantung di mana dia ditempatkan. Nah, misalnya cairan ini ada di dalam tabung, maka dia akan berbentuk seperti tabung. Kalau zat cair ini ada taruh di sebuah kotak, dia akan berbentuk kotak. Ya, tergantung di mana dia ditempatkan zat cair itu sendiri. Terus wujud cair mudah berubah, tapi volumenya tetap ya. Volumenya tetap. Taruh di gelas yang berbentuk bulat pun akan bulat. Terus zat gas ya. Jadi ada tiga benda zat di atas di muka bumi ini: padat, cair, gas. Bentuk yang terakhir ialah gas. Gas merupakan salah satu wujud zat yang memiliki sifat, bentuk maupun volume yang dapat dengan mudah berubah-ubah. Partikel yang menyusun gas saling berjauhan, tak teratur, dan gaya tarik antar partikelnya juga lemah. Ya. Jadi saling berjauhan partikelnya, tak teratur, ya kan, antar partikelnya juga lemah. Hal ini membuat bentuk gas menjadi mudah berubah karena partikel yang menyusunnya dapat bergerak dengan bebas tanpa terikat suatu pun. Selain itu, volume juga mudah merubah. Jadi gas ini dia bebas, ya, partikel bebas yang dapat
berubah tergantung tempat dan sifatnya, tempat dan sifat daripada gas itu berada. Terus tadi berdasarkan bentuknya ya, ada 3, berdasarkan kekeruhannya, sifat fisika, yang kedua ya ini kekeruhan, atau yang dapat katakan sebagai tingkat keruh, tidak suatunya zat cair, sebab istilah kekeruhan hanya dimiliki oleh zat cair. Zat cair yang keruh bisa membelokkan sinar ataupun cahaya yang ditembakkan ke arahnya, sedangkan yang jernih akan meneruskan cahaya tersebut. Ya tadi sifat kekeruhannya. Terus titik didih gas. Tadi ada sifat keruhnya, sekarang sifat didih. Ya, dalam hakikat ilmu fisika juga ada sifat fisika bernama titik didih. Nah, ini banyak kita akan temukan nanti di atas kapal. Ya, titik didih merupakan suhu dari suatu zat cair saat mendidih. Berapa orang setelah mengetahui titik didih mungkin akan merasa bingung perihal perbedaannya dengan menguap. Ya, jadi mendidih tidak sama dengan menguap. Ya, jadi ada titik didih, ada titik uap. Mendidih berarti suhu di mana suatu zat pada titik didih. Sedangkan menguap artinya suhu di mana suatu zat berada di bawah titik didih tersebut. Contohnya baju yang jemur, maka air yang berada di dalam kain akan menguap dan bukan mendidih. Ya, jadi kalau kita nyuci baju ya kan atau nyuci sesuatu, kita jemur di sinar matahari, nah dia akan menguap. Air yang ada di pakaian itu akan menguap, tapi tidak mendidih. Ya, meskipun demikian, saat merebus air dalam kompor, air tersebut akan mendidih dan bukan menguap. Mendidih tak mengubah struktur setelah volume zat air, akan tetapi saat menguap, maka terjadi perubahan wujud, yakni dari cair menjadi uap atau gas. Jadi mungkin di kapal-kapal kita temukan titik didih. Titik didih adalah di mana suatu cairan mendidih pada suhu tertentu dan pada tekanan 1 atmosfer. Ya, mungkin kalau air kita pernah belajar ya ketika SMA bahwa air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ya, ini titik didih. Kalau titik uap, bensin itu tidak mendidih tapi dia menguap. Ya, kita bisa lihat ya kan, misalnya bensin, kita beli bensin dibuka aja tutupnya, terbuka gitu, dia akan menguap. Lama-lama akan habis tuh bensinnya. Bensin, petrus, spiritus ya kan, zat-zat bahan bakar lainnya itu mendidih, zat cair ya, mendidih, menguap bukan mendidih. Menguap pada suhu tertentu dan pada tekanan tertentu. Ingat ya, menguap pada suhu tertentu dan pada tekanan tertentu. Pada tekanan 1 atmosfer. Maaf salah. Jadi air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer ya. Kalau bensin menguap pada suhu tertentu dan pada tekanan 1 atmosfer. Semuanya pada tekanan ruangan ya. Tuh, tekanan ruangan itu kan 1 atmosfer atau 1 kg per cm air raksa. Jadi harus dibedakan mendidih dengan menguap. Ya. Tadi ada kekeruhan zat, terus ada kelarutan zat. Ya. Sifat berikutnya yaitu kelarutan zat atau yang disebut dengan sebagai zat larut. Larutan merupakan kondisi di mana terbentuknya campuran homogen antara 2 zat atau 2 komponen yang berbeda. 2 zat ini salah satunya memiliki peran sebagai pelarut dan satunya lagi menjadi zat yang terlarut. Zat yang sifatnya pelarut pada umumnya mempunyai jumlah yang lebih banyak dan sebaliknya, pada zat yang memiliki peran sebagai terlarut mempunyai jumlah yang lebih sedikit. Misalnya, ketika melarutkan deterjen dalam 1 ember air, maka jumlah deterjen umumnya hanya 1 atau 2 sendok.
makan, sedangkan jumlah air bisa hingga 1 liter. Ya. Jadi misalnya kita mau bikin teh manis, ya kan, gulanya itu hanya mungkin 1 sendok, ya. Jadi kita melarutkan gula itu, airnya mungkin 1 gelas, dia punya gulanya 1 sendok. Nah itu zat larut ya, kelarutan zat. Terus kekentalan. Sifat berikutnya dari dalam hakikat ilmu fisika ialah viskositas, ya, atau yang lebih familiar dengan nama kekentalan. Kekentalan sendiri adalah ketahanan dari zat cair untuk mengalir, sehingga zat cair yang encer akan lebih cepat mengalir apabila dibandingkan dengan cair-cair yang kental. Alat untuk mengukur kekentalan zat cair disebut viskometer. Ya mungkin di atas kapal ada sebagian di kamar mesin itu ada yang namanya viskometer, ya, untuk mengetahui kekentalan daripada bahan bakar biasanya. Ya, jadi ketika bahan bakar ini bunker, di situ ada tertulis misalnya viskositasnya berapa CST, ya. Biasanya di atas kapal itu bahan bakar mungkin MFO itu ada yang 180 CST, 220 CST, 380 CST, ya. Makin tinggi dia paling maksimum 380, 380 centrostroke, ya. CST itu centristroke. Jadi semakin itu kita akan tahu berapa bahan bakar yang harus masuk ke injektor, ke fuel pump sehingga tidak terlalu kental. Nah, kalau 380 CST berarti bahan bakar harus dipanaskan. Nah, jadi karena kekentalannya dia sangat rendah pada suhu di atas 60 70 aja dia kental gitu. Dengan mungkin yang CST 180, cukup 80 derajat Celcius dia sudah cair, sehingga bos pump bisa mengisap dan injektor bisa membuat uap di dalam ruang mesin atau bisa mengabutkan bahan bakar itu karena dia sudah mencair, sehingga panas yang diperlukan untuk masuk ke mana ke mesin itu mungkin hanya 100 sampai 110 derajat Celcius. Tapi kalau CST 380 itu harus di atas 130 derajat Celcius. Makanya di atas kapal kita harus tahu viscosity daripada bahan-bahan bakar yang ada di atas kapal. Ini juga viscosity yang ada di loop oil, ya kan, berapa viscosity-nya. Nah, karena ini untuk mengetahui berapa disk untuk purifier, ya kan. Nah di purifier itu kan ada namanya disk, ya, disk seperti piringan disk, seperti piringan itu untuk mengetahui berapa SG daripada kalau SG-nya sekian, kekentalannya sekian, dia pakai disk yang nomor sekian. Untuk agar bekerjanya lebih maksimum, purifier itu dapat memisahkan minyak loop oil dengan kotoran, dengan air. Oke, dari sifat-sifat zat itu mungkin ada yang bertanyakan, kawan-kawan? Apa sudah paham semua mengenai zat uap, titik didih, kentalan? Dan ini akan kita ketemukan ketika kita di atas kapal. Seperti di atas kapal tentu ada yang namanya heat exchanger, ya, atau alat-alat pemindah panas. Seperti cooler. Cooler itu beda dengan kondensor. Apa bedanya? Mungkin ada yang
tahu kenapa alat ini disebut cooler, alat ini disebut kondensor? Coba Pak Daniel Haliwela mungkin bisa menjawab apa perbedaan kondensor dan cooler? Sama-sama mendinginkan ya. Cooler mendinginkan, kondensor mendinginkan. Iya Pak, iya cooler sama kondensor ya Pak. Iya, Cooler eh, mendinginkan sama-sama dua-duanya mendinginkan. ya mendinginkan zat cair yang keluar masuk juga, yang keluar masuk dari misalkan bahan bakar ya, bahan bakar. Misalkan ini Pak apa loop oil ya, loop oil Ya, masuk lagi keluar lagi, tapi cooler biasanya dipakai misalkan cooler tuh biasanya dipakai eh, sama air laut ya, seawater biasanya ya, cooler. Tapi ada juga cooler yang ini juga ya Pak, yang apa menggunakan air air fresh water. Biasa yang saya temukan tuh kayak cooler di loop oil, misalkan cooler di generator ya, LO cooler generator. Biasanya kan pakai eh, air seawater, air laut ya Pak ya. Tapi kalau ya. kondensor bedanya, kalau kondensor, ntar ya Pak ya, lu inget-inget lagi nih Pak. Oke ya, mungkin ada teman Kalau yang bisa kondensor, bantu, Pak Deniza. ya udah jawab cooler tuh Pak. Tadi udah dijawab sama Pak Daniel, cooler. Oke, tinggal sekarang Pak Deniza, kondensor apa? Pak Deni, ada? Kita di sini diskusi ya, maksudnya biar bukan saya ingin mengetahui ini, tapi kita diskusi, sharing. Pak Dimas mungkin, apa itu kondensor? Pak Dimas, Abdi Nugroho, Kondensor ya baru ingat saya. Biasanya buat itu ya pendingin AC biasanya nah kondensor. itu AC ada kondensor ya kan? Apa coba Benar. diingat-ingat lagi? Refrigerator biasanya kondensor dia. Oke, Dia kalau memang ini saya jelaskan aja ya, biar paham ya teman-teman ya, biar nggak buang waktu. Oke, tadi Pak Daniel sudah memberi jawaban untuk cooler. Jadi cooler sama-sama dua-duanya mendinginkan. Cooler mendinginkan, kondensor juga mendinginkan. Jadi kalau cooler, kalau kita berbicara tadi bentuk zat, ya kan? Kalau cooler itu apa mendinginkan dari zat cair menjadi cairan tetap, ya. Jadi cuma mendinginkan aja dari mungkin menurunkan suhunya. Jadi mungkin tadinya suhunya 40 derajat, masuk dalam cooler, dia akan turun menjadi 35 derajat. Ya. Jadi dia hanya mendinginkan. Nah, sedangkan kondensor itu mendinginkan tapi merubah bentuk. Ya. Apa bentuk yang dirubah dari zat gas, ya, dari gas itu menjadi cairan. Seperti tadi Pak ya, Daniel ya. dibilang di kondensor AC, ya. AC itu kan ketika dia di apa itu masih berubah freon gas ya, untuk masuk ke dalam sistem dia harus liquid, harus menjadi cairan. Ya, Nah, jadi kondensor merubah bentuk dari bentuk gas menjadi zat cair, sama-sama mendinginkan dua-duanya, tapi bentuknya gas atau cair. Begitu juga kalau kita nanti kalau di kapalnya ada yang namanya ada boiler ya. Boiler pun mendinginkan dari gas uap, dari steam, ya kan, masuk ke dalam kondensor, dinginkan menjadi cairan. Nah, cairan ini yang dipompa lagi masuk ke boiler. Karena kalau dipompanya masih berbentuk gas, nggak didinginkan,
pompa nggak akan ngisap kan, karena pompanya pompa impeller ya. Jadi harus diingat nih teman-teman, kalau cooler itu mendinginkan tanpa merubah bentuk ya. Cairan tetap cairan. Misalnya itu bahan bakarnya FO ya tetap FO dia. Bahan apa ininya LO yang diinginkan tetap tetap LO, cairan juga. Tapi kalau kondensor, namanya kondensor atau orang bilang kondensasi ya, itu mengubah dari zat gas didinginkan menjadi zat cair. Oke, udah paham ya? Nah, nanti di Paham kapal Pak, makasih teman-teman, Pak. oh ini nih yang dibilang sama Pak Tri nih, kondensor ini. Bener nggak nih? Di gas ininya dinginkannya cair. Yuk. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi ingat teman-teman, begitu juga nanti kekentalan. Kekentalan cek bahan bakar di kapal menggunakan apa nih? Diesel oil. Oh, kalau diesel oil dia punya viscosity-nya sekian. Spesifik gravity-nya sekian, CST-nya sekian. Kalian harus tahu tuh kalau bahan bakar biasanya kalau kekentalan itu satuannya CST. CST, C-nya huruf besar, ST ya. Itu centrostruk, centistruk. Itu pun jarang orang-orang kapal tahu, cuma tahu aja sering ketemu tahu tulisannya 180 CST. Tapi nggak tahu CST itu apa. Nah, ya, tapi kalian ya kan yang sudah belajar dengan saya tahu banyak. Coba kalian coba cek nanti di atas kapal, tanya masinis, Bas, itu FO kita bahan bakarnya kekentalannya viscosity-nya berapa? Oh, 180 apa, Bas? Coba tanya kalian. Ini bukan ngetes ya, bukan ngetes masinis, tapi tanya. Paling nggak tahu deh, tahunya cuma 180 aja gitu kan. Padahal ada itu namanya satuan viscosity-nya CST. C-nya huruf besar, ST-nya huruf kecil. Namanya centistruk. Struk ya. Nah, itu dari situ kita akan tahu kalau 180 ini bahan bakar ini harus dipanaskan sampai sekian derajat. Maksimal 110 dia sudah bisa mengabutkan di injektor, bisa menguap sehingga sistemnya tidak rusak. Tapi kalau dia 180 terus temperaturnya masih di bawah 100, oke dia bisa ngabut tapi akan merusak mesin itu. Karena kabutnya campur dengan sebagainya, pembakarannya tidak sempurna. Ya, oke, itu zat-zat itu sepertinya mudah ya. Padahal kita temukan tiap hari di kamar mesin. Nah, karena kita sekarang sudah paham itu zat ini, zat ini, zat ini. Ya, di atas kapal itu kenapa ada cooler, ada kondensor, ada fresh water generator. Mungkin teman-teman ada yang pernah di kapal ada fresh water generator. Apa itu fresh water generator? Alat, suatu alat ya untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Namanya fresh water generator, fresh water maker. Ada sebagian perusahaan pelayaran atau orang-orang mesin menyebutnya fresh maker ya. Jadi fresh water maker ini sebuah alat untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Ini ada di pelajaran tadi zat-zat tadi antara cooler, kondensor ya. Jadi air itu kan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dia baru mendidih. Ya kan? Berarti untuk menjadikan air laut mendidih, ya kan, diperlukan suhu 100 derajat Celcius. Untuk mencari pemanas seperti itu, mungkin kalau kita menggunakan panas daripada steam, mungkin bisa, ya. Tapi bisa nggak air ini mendidih dengan itu perlu steam yang banyak. Nah, kapal kalau tidak menggunakan boiler bagaimana? Ya kan, kapal tidak ada boiler, tidak ada steam, tapi harus kapal ini berjalan jauh, ya kan? Dia harus bikin fresh water maker, alatnya ada, mesinnya ada. Jadi digunakanlah sebagai pemanasnya adalah jaket cooling, pendingin daripada mesin induk.
Ya. Mesin induk sendiri pendinginnya nggak mungkin 100 derajat Celcius. Mesin bisa hancur. Ya. Maksimal dia paling 80 derajat jaket cooling ya, jaket pendingin. Nah, terus dia harus memanaskan fresh water maker ini supaya bisa mendidih. Nah, bagaimana caranya dengan suhu yang cuma 80 derajat Celcius memanaskan air laut supaya air laut mendidih? Kita ulang balik lagi tadi ya. Air mendidih pada suhu derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Ini hukum umum ya. Kita sekolah SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai jadi profesor, bahwa air mendidih pada suhu derajat Celcius, 100 derajat Celcius, ya, pada tekanan ruangan. Tekanan ruangan itu 1 atmosfer. Nah, kalau tekanan ini kita turunkan, misalnya di bawah 1 atmosfer ya, atau kita vakumkan ruangan ini, ya kan? Ah, air itu bisa mendidih di bawah 100 derajat Celcius. Jadi itulah kenapa di freshwater maker itu dengan hanya suhu 60 derajat Celcius air laut sudah mendidih karena dia dibawa di vakum. Jadi ruangan tempat freshwaternya itu di vakum. Makanya dia ada ejector pump. Ejector pump ini mengambil udara yang ada di dalam lava mesinnya itu supaya vakum. Minimal dia harus di bawah 1 atmosfer. Nah, biasanya 0,5 0,5 atmosfer, di bawah 1 atmosfer, sehingga suhu air laut mendidih pada 60 sampai 70 derajat Celcius. Ya, nanti kalau di kapal kalian freshwater maker-nya nggak bisa mendidih di atas di suhu 80 derajat Celcius, berarti ruangan itu nggak vakum, entah ada yang bocor atau yang apa, makanya dibuat vakum. Ya, jadi itu ya untuk membuat air laut menjadi air tawar, air laut mendidih pada suhu bisa di 80 derajat Celcius. Kenapa? Karena tekanannya diturunkan, tekanan ruangan itu menjadi di bawah 1 atmosfer. Lain lagi kalau di boiler. Di boiler, supaya air tidak bergejolak mendidih, itu tekanannya ditinggikan, bukan di vakum. Jadi ditinggikan supaya air panas tapi tidak mendidih. Ya, misalnya tekanan kasih 35, dia dikasih 200 derajat Celcius, dia nggak akan mendidih, tapi panas. Panas, 200 derajat udah panas, tapi tidak mendidih karena tekanannya di atas 1 atmosfer. Paham ya kawan-kawan ya? Ya, ya, ya. Diingat-ingat lagi, diulang-ulang lagi ya kan. Jadi kalau mau mendidih di atas 100 derajat Celcius, tekanan harus kita naikkan ya. Kalau mendidih di bawah di bawah 100 derajat Celcius, jadi tekanan harus diturunkan, divakumkan. Oke, sekarang kita belajar tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, ini pun teman-teman sudah sering melihat di atas kapal ya, besaran, satuan. Cuma besaran itu kan ada banyak ya, ada kadang-kadang temen ini suka salah nih teman-teman di atas kapal. Berapa tekanan tadi suruh ngecek kan sama KKM. Pak Daniel coba cek itu suhu air laut berapa sekarang? Oh, dicek 3 ya kan, 3 nih angkanya nunjukin 3. Dibilang, Bas 3. Terus KKM nanya 3 apa ya? Ya kan? Bingung nih kan. Nah, makanya kita pun harus tahu itu 3 satuan internasional kah, satuan kilogram kah, ya kan, satuan apa? Nah, ini banyak, ya kan. Sekarang ada PSI, satu SI itu berapa bar, ya kan. Apa ya? Tekan. Oke ya. Jadi diharapkan siswa mampu menjelaskan manfaat dan penerapan dari mata kuliah fisika dasar. Kita mau belajar fisika dasar ini bisa 6 bulan 1 semester ya. Tapi ini karena kita cuma dikasih ini ya, kalian baca-baca nanti saya jelaskan.
Nanti kalau nggak ada yang paham tanya aja, ya, nggak usah malu-malu. Dasar ilmu fisika, besaran, dimensi, dan satuan. Nah, dasar sistem pengukuran. Ini hukum Newton, hukum ini kita lewatin aja. Besaran, dimensi, dan satuan. Besaran, keadaan dan sifat benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu atau kuantitatif, ya. Kuantitatif, kuantitas, ya kan, bisa diukur nih kuantitasnya, ya kan, sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Besaran fisika dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, ya. Besaran pokok panjang meja, ya kan, mengukur suhu air, mengukur berat batu, massa itu berat, ya, batu biasanya diukur massa apa, seperti kayu dan sebagainya. Ini besaran fisika, konseptual, ya kan, besaran pokok. Besaran pokok apa? Besaran pokok, besaran ditetapkan dengan suatu standar ukuran, ya. Besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Besaran pokok apa? Seperti kalau kita mau berat, kalau berat berarti kan kilogram, ya. Yang kita banyak pelajari aja dulu. Jadi kalau berat, massa itu kilogram. Kalau panjang, jarak, biasanya kita meter. Kalau waktu, itu biasanya second, ya, atau detik, ya. Kalau waktu biasanya detik, menit, jam, ya, itu besaran pokok. Kalau besaran turunan adalah kita menghitung rumus, misalnya slip atau pemakaian bahan bakar dalam satu hari. Nah, ini namanya besar turunan, diambil dari rumus-rumus besaran pokok. Nah, terus matematis, namanya besaran skalar atau memiliki nilai. Terus memiliki nilai dan arah, besaran vektor. Ya, pelan-pelan aja. Nah, tadi besaran, ya. Sekarang satuan dimensi. Satuan ukuran takaran kuantisasi dari besaran fisika. Standar sistem satuannya biasanya dibagi menjadi dua. Satuan sistem internasional SI. Nah, ini yang sering kita temukan di atas kapal. Atau satuan sistem Inggris, British, atau satuan sistem non-metrik. Nah, ini yang kalau mungkin teman-teman ngambil kapal-kapal bekas Eropa, ya, akan ketemuan nih satuan-satuan Inggris atau British, ya. Tapi kalau kita kapal-kapal Jepang, ex-Jepang atau apa, biasanya satuannya itu sama. Begitu juga kalau Eropa nih, Inggris ini biasanya kalau kita kunci-kuncinya itu, baut-bautnya atau murnya itu pakai in, ya. Sering teman mungkin ditemukan ini kunci 5/4 inch, ya. Kadang-kadang bingung kita biasa pakai mili, ya kan, ini pakai inch. Persamaannya apa nih, ya kan? Oh, pakai 13 kah, kunci 17, 19. Standar kita kan seperti itu kan. Ya, biasa apa standar internasional antara Asia, ada sebagian Eropa, ya kan, pasti kunci berapa ya? Kunci 13 atau kunci 19, kunci 24. Nah, tapi kalau kapal-kapal ex-Inggris atau mesin-mesin Inggris, British, yang Eropa masih Eropa Barat, ya, seperti dekat-dekat situ, Norway, Belanda, itu masih satuan-satuannya satuan-satuan in, ya, pakainya inch dia. Ini contoh yang standar nasional, massa kilogram, gram, ya kan, panjang meter, kilometer, ya kan, sentimeter, milimeter, waktu, detik, menit, jam. Ya. Dimensi merupakan cara penulisan besaran-besaran dengan simbol-simbol atau lambang-lambang besaran dasar. Contoh, ya kan, kalau massa M, kalau panjang L, kalau waktu T. Nah, ini biasanya untuk melakukan besaran turunan, membuat rumus-rumus, ya, keguguran dimensi menurunkan satuan untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Lewatin aja ini, ya, ini hanya sekedar kalian tahu aja.
Ini nggak apa-apa, nanti dibaca-baca kalian. Perlu diterapkan standar, disepakati nama dan definisinya. Tidak semua besaran perlu standar, karena jumlah besaran sangat banyak. Hanya besaran dasar saja yang perlu dibuat standarnya. Siapa yang menetapkan standar dan satuan? Ya, kalau di internasional itu Bureau International des Poids et Mesures. Ini tempatnya di Sèvres, Prancis ya. Jadi kantor ini yang menentukan berat 1 kilogram itu beratnya apa sih, ya kan? Sebesar apa 1 kilogram itu, ya kan? Ini yang ditentukan oleh IBM, Internal Bureau Weights and Measure ya. Biro Berat dan Ukuran Internasional. Tempatnya di mana? Sèvres, Prancis. Kan kita pengen tahu nih, 1 gram itu sebesar apa sih? Nah, ini. Jadi evolusi satuan massa. Jadi sebelumnya tahun-tahun 1800-an, massa suatu silinder 1 kilogram sama dengan massa suatu silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm yang disimpan di kantor BIPM Kota Sèvres dekat Paris, Prancis. Ya, kenapa materialnya campuran platinum iridium? Kenapa nggak plat baja atau plat aluminium? Ya, karena platinum iridium ini tidak habis dimakan waktu dan massa, dia tetap ya lebih ini dari emas. Emas bisa korosi, ya kan? Apalagi di Eropa itu ada 4 musim ya, musim panas, dingin, semi, ya kan? Nah, material-material pun akan berubah ketika dia dari panas kena musim dingin yang suhunya di bawah 0, tentu akan merubah saran daripada material itu sendiri. Tapi platinum, iridium dengan tinggi 39 tetap dia sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat ya timbangan seperti ini. Mungkin kalau di pasar-pasar masih ada atau ini timbangan. Jadi itu asal muasalnya adalah dari ini. Jadi 1 kilogram misalnya besar ini. Kalau setengah kilogram mungkin setengah dari 39 mili. Jadi inilah standarnya ukuran 1 kilogram itu. Ya, baru dibuat digital sekarang ya kan. Ada timbangan seperti ini, tapi ukuran pertama standarnya adalah seperti ini. Beberapa negara membuat duplikat massa standar yang disimpan di lembaga standar pengukuran masing-masing ya. Jadi disimpan ini, ditaruh di museum, dibuat lagi duplikat-duplikatnya lagi. Nah, jadi ini sekarang dijadikan untuk membuat kalibrasi, ya benar nggak kiloan itu 1 kilonya masih seberat barang ini. Oke, ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Tadi satuan kilogram ya, ini satuan panjang sekarang, evolusi satuan panjang. Pada tahun 1960, 1 meter itu sama dengan jarak antara 2 garis pada batang yang terbuat campuran platinum iridium yang disimpan pada kondisi tertentu. Ya. Tetap bahan materialnya masih menggunakan platinum iridium. Kenapa? Karena material ini tidak berubah oleh waktu dan cuaca ya. 1 meter itu sama dengan 1,650,763,73 kali panjang cahaya orange red yang dipancarkan dari lampu krypton ya, atau disebut 36 KR. Ya, jadi zaman itu untuk mengukur suatu ini menggunakan kecepatan cahaya, jarak cahaya, ya. 83 dilakukan kalibrasi lagi, 1 meternya sudah berubah. Ya. Jadi 1 meter jarak yang tempuh cahaya dalam ruang hampa dalam waktu 1/299.792.488 detik. Nah, ini menggunakan kecepatan cahaya dengan
detik ya. Kalau yang tadi atas tadi kripton atau pancaran dari cahaya, ya, pancaran dari cahaya orange red itu berapa kecepatannya? Nah, itulah jarak 1 meter. Oke, dari untuk meter ini ada yang bertanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Tadi besaran massa sudah ya, besaran panjang sudah. Sekarang besaran waktu. Hah? Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya waktu siang sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup sejak dilahirkan hingga meninggal. Ya. Waktu bujang, waktu selang dari kalian lahir sampai kalian menikah, itu adalah waktu bujang. Ya. Ada lagi, kalau waktu bujang itu mau dibagi lagi, waktu anak-anak, waktu dia remaja, nah, itu waktu. Alat ukur waktu, segala sesuatu yang berulang secara periodik. Contoh rotasi bumi, revolusi bumi. Ditahu ini oleh ilmuwan-ilmuwan bahwa bumi itu berputar dengan kecepatan dan waktu yang sama. Jadi cepatnya segitu, ya kan. Nah, makanya akhirnya bertemulah dengan orang menemukan jam. Pertama adalah jam pasir. Jam pasir orang dulu untuk waktu adalah berapa lama pasir itu turun dari tempat dia penuh sampai ke yang kosong. Gimana ruang kosong itu sampai penuh kembali, ya baru dibalik lagi. Nah, dulu orang mengukur waktu itu seperti itu. Ada yang menggunakan matahari, ya satu tanda dari ini adalah satu waktu, ya. Terus akhirnya ditemukanlah jam, ya atau coach, ya jam. 1 detik waktu ini diperlukan untuk mencapai 9,192,631,770 kali periode osilasi dan atom Celcius. Jadi 1 jam, zaman ini jam atom waktu itu ya kan. Jadi belum ditemukannya jam square. Nah ini besaran dan satuan digunakan dalam SI. Ini dalam ukuran-ukuran standar ya di kapal-kapal kita ya kan. Mungkin kapal-kapal yang ukuran standar. Ini satuannya. Nah, oh kalau mass ya kan berarti kilogram unitnya. Simbolnya apa? Ini sistem internasional. Ya, massa kilogram, dimensinya apa? Untuk rumusannya M. Ya, berarti kalau rumus untuk menghitung berarti kalau M ini berarti kilogram. Length atau panjang simbolnya apa? M. Ya, dimensinya rumusnya L. Berarti kalau kalian temukan ada kata-kata L, berarti ini rumus ini menghitung tentang panjang atau tentang jarak, terus waktu, ya kan? Elektrik, arus, ampere, elektrik temperatur, derajat Kelvin, ya, amount substance, mol, molekul, ya kan? Light intensity, candle. Jadi kalau kalian ingin cek berapa besaran cahaya lilin ya kan, itu dari candle satuannya. Iya. Keluar aku deh. Nah, kalau ini yang British nih, teman-teman ya, massa Inggris, gram, ya kan, British Engineering, globe, foot, feet, length, kalau ini foot ya, berapa kalau di kita bilang kaki ya kan, panjangnya sekian kaki, 10 kaki, ya itu adalah satuan Inggris, ya. Kalau kalian pernah dengar ya kan, waktu sama detik. Kalau Inggris juga ini dulunya bilangnya galon, 1 galon. Nah, 1 galon itu berapa ya kan? Nah, itu satuan Inggris. Masih sebagian menggunakan satuan galon. Biasanya kita kalau menghitung minyak ya kan per barel, per galon. Nah, menghitung minyak secara internasional. Sana. Gandeng sama aku.
Ini kecepatan, perubahan Neng. waktu, rumusnya nih ya, dimensinya. L dikali T minus 1. Ini rumus-rumus. Mungkin kalian mau iseng-iseng nanti silakan ya. Frekuensi atau faktor pengalih dalam SI. Ini rumusan ya. Gaya, ya kan, menghitung gaya kita itu satuannya Newton. Nah, ini rumus-rumus. Ya, kalian baca-baca, kalau baca silakan, nggak baca juga harus dibaca karena semakin ke sana itu ilmu harus kita pahami, ya kan? Jangan hanya kita sebagai oiler cuma ngambil temperatur, ngambil ini tiap akhir jaga ya, tapi nggak tahu nih kita, ya kan? Perbedaan suhu, misalnya antara suhu masuk dan keluar itu maksimal perbedaannya sekian. Misalnya masuknya 30, kok keluarnya 38. Berarti ada sesuatu ini di cooler ini. Nah, berarti cooler ini mungkin harus cepat-cepat dibersihkan atau cepat-cepat di cleaning ya atau di servis. Ini kalau kita nggak tahu ya kan udah lewat aja. Terus masinis juga nggak ngecek, masinisnya nggak ngecek logbook. Kalau ada perubahan suhu yang signifikan dia nggak tahu. Nah, karena sudah semuanya ini akhirnya ketika ada masalah baru kita saling tuduh menuduh. Padahal root cause-nya ada pertama kita tidak pahamnya atau tidak. Sebenarnya sudah diajar ya kan. Mungkin teman-teman yang dari akademi pelayaran sudah tahu diajarin hal-hal seperti ini. Tapi ketika praktek di atas kapal tidak dipahami ya kan. Ini rumus-rumus radang untuk menganalisis. Dasar sistem pengukuran, measurement system ya di atas kapal, tindakan membandingkan harga variabel yang diukur belum diketahui dengan variabel lain yang harganya sudah diketahui. Nah, jadi misalnya mengukur diameter daripada apa digambar diameter daripada sebuah pipa, ya kan? Ini bisa kalian menggunakan sigma, bisa menggunakan alat-alat ukur seperti micrometer. Tidak mungkin kita menggunakan alat ukur mistar, ya, karena ini mengukur benda bulat. Nah, gini pun harus kita pandai-pandai menggunakan alat-alat ukur. Konsep dasar sistem pengukuran. Ya, ini kita lewatin aja, kalian baca-baca ya. Mobil, motor, ya kan. Kenapa sistem pengukuran diperlukan? Nah, ini. Kenapa sih sistem pengukuran diperlukan? Untuk mengetahui, measurement, mengukur, mengetahui ada indikasi nggak. Terus untuk memonitoring dan merecord, ya. Terus untuk automation, untuk kontrol. Kenapa sistem pengukuran diperlukan? Karena untuk melakukan suatu sistem yang lebih sederhana, otomasi, ya kan, untuk mengontrol. Tiga, untuk billing atau custody transfer. Billing ini pembayaran, ya, untuk ini custody transfer ini ekonomi juga, maksudnya untuk logistik. Ini yang pertama tadi kegunaan daripada besaran untuk measurement, indikasi, monitoring, dan recording. Untuk mengetahui kondisi suatu proses atau keadaan suatu sistem. Mengukur besaran fisika pada kendaraan, pesawat seperti posisi, ya kan? Lalu di atas kapal kita pengen tahu nih posisi kapal kita ada di mana, ya kan? Sehingga tidak gara-gara dia tidak tahu posisi, akhirnya pesawat ini nabrak anak kecil nih, anak kecilnya ke bawah terbang, ya.
untuk mengetahui kecepatan, speed daripada kapal itu, sehingga dari posisi sekarang kita akan tahu, ya kan, kapan sampai kapal kita di pelabuhan berikutnya dengan kecepatan speed yang telah diketahui. Nah, itu adalah salah satu dari keuntungan daripada mengetahui besaran-besaran. Ya, minimal kita bisa mengukur jarak pelabuhan kita ke pelabuhan berikutnya itu berapa jam kalau dengan kecepatan siang. Terus penggunaan bahan bakarnya berapa ton, ya kan, kalau dengan kecepatan siang. Jadi itulah kegunaannya untuk mengukur, ya kan, hingga akhirnya bisa melakukan pembuatan budget keuangan yang akhirnya keuangan. Terus untuk indikasi, ya kan, mengetahui ada indikator. Salah satu contohnya kita ngetes tekanan darah kita, ya kan. Dari angka yang terlintas di alat ini akan mengetahui tekanan darah itu tinggi atau tidak. Kalau tinggi, indikasinya akan ketahuan sedini mungkin. Kalau nggak ada alat ukur ini, kita tidak tahu berapa. Orang pusing karena apa? Dibilang ini darah tinggi, ini. Tapi yang menunjukkan dia darah tinggi apa? Nggak ada alat ukurnya, ya kan? Sehingga bisa diabaikan. Nah, ini avometer, ya kan? Avometer juga mengukur besaran fisika pada perangkat listrik, ya, seperti arus, tegangan, resistensi, tahanan. Kenapa harus diukur? Untuk mengetahui ada indikasi apa, ya kan, di besaran itu yang listrik. Oh, indikasinya normal, indikasinya abnormal, ya kan. Setelah ada indikasi dimonitoring, nah, dimonitor, ya kan. Oh, tekanan darahnya 160, monitor terus, mungkin 2 hari sekali dicek. Makanan apa yang tidak boleh dimakan, dipantang untuk agar tekanan darahnya turun, ya. Begitu juga jika terjadi over voltage. Kenapa, ya kan? Indikasinya apa over voltage? Monitoring agar voltage tidak naik lagi. Apa yang mempengaruhi voltage naik? Mungkin elmot harus dimeger. Salah satu elmot ada kerusakan atau apa mengakibatkan tegangan terganggu bisa mengganggu semuanya. Ya. Jadi ya itu tadi untuk mengukur indikasi, diketahui nih kejadian ini, ya kan, terus dimonitoring, terus direcord, dicek sebulan sekali, ada nggak perubahan daripada tekanan darah, ada nggak perubahan daripada tegangan, ada nggak perubahan daripada elmot, ya kan, over voltage karena apa, ya kan, pemakaian yang terlalu besar atau ada yang short alatnya, ya kan? Baru direcord, ambil direcord, simpan, ya kan, agar bisa menjadi pelajaran. Oh, kalau sekian jam ini sepertinya pompa sudah mulai perlu diservis bearingnya, karena kalau bearingnya tidak diservis, putaran motor terganggu sehingga menjadi over voltage. Nah, begitu. Ya. Jadi kegunaannya adalah untuk kondisi daripada permesinan di atas kapal itu terjaga, ya, dengan kita melakukan pengukuran. Oke, sampai sini paham? Siap, Pak. Siap. Oke, Paham, Pak. dimengerti kenapa kita harus mengetahui pengukuran, kenapa setiap 4 jam kita mau selesai jaga, ya kan? Kita harus ngambil temperatur, tekanan, terus dimasukkan ke logbook, ya kan? Nah, itu untuk mengetahui tadi ada indikasi nggak ukuran. Makanya kita ngambil
ukuran juga hanya jangan sekedar ngambil, ada indikasi perubahan harus kita kasih tahu perwira jaganya, ya. Kalau perwira jaganya nggak paham apa-apa ya dia nggak akan tahu, ya kan. Terus dimonitoring, setelah ada indikasi seperti ini dimonitor, ada perubahan yang signifikan nggak, apakah ada kerusakan atau enggak. Nah, terus recordnya ini ditulis dalam buku logbook harian. Pada tanggal sekian ya kan terjadi perubahan suhu temperatur dari gas buang yang sangat tinggi, yang di luar daripada standar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pengukuran getaran gempa, ya kan, seismograf, ya untuk mengetahui tadi, ya kan, ada indikasi tsunami enggak? Oh, cuma gempa doang, tapi tidak ada indikasi tsunami. Ya, ini mengetahui kondisi bumi alam. Ini yang kedua adalah untuk membuat automation control. Ya, kalau di kamar mesin, misalnya cooler, tadi Pak Daniel mengatakan cooler ini harus diatur, ya kan? Maka KM sudah dikasih tanda masuknya itu 30, keluar harus di bawah 35. Jadi kan keluar masuknya ini ada valve ya, air lautnya, sisi pendinginnya, sama air yang zat yang akan didinginkan. Nah, terus biasanya itu ada dalam sistem itu ada BPAS. BPAS ini yang mengatur banyak masuknya air daripada pendingin, ya, atau dari air yang didinginkan biasanya. Misalnya banyaknya, misalnya taruh jaket cooling water, ini kan dari dari mesin induk, keluar dari mesin induk taruh 80 derajat Celcius. Nah, dia harus diturunkan di bawah, misalnya di bawah 75, ya kan, mungkin 74, 73, ya kan, harus di bawah itu agar masuk bisa mendinginkan daripada mesin induk itu. Ya, oh ini bepasnya harus dibuka banyak agar jaket cooling itu semuanya masuk ke cooler, di jas, ya kan, secara manual, ya kan. Mata melihat sensor temperatur, ya kan, temperatur menggerakkan sensor otak di kita untuk menggerakkan tangan menutupkah. Kalau dia terlalu tinggi berarti dinginnya harus dia masukkan semua ke jadi tidak melalui bebas lewat cooler, semua jaket cooling ditutup, ya kan, bebasnya, ya kan. Jadi itu secara manual. Kalau secara automation, ya kan, dibuatlah alat otomasi, ya kan. Otomasi ini mengatur daripada valve bebas itu. Nah, jadi tentukan di sana angkanya, ya kan, 35 masuk, keluar 37, ya kan. Kalau terlalu ini bebas akan ngatur buka tutup, atau buka sedikit, buka setengah, bebas ini. Nah, jadi salah satu kita mengetahui untuk pengukuran adalah untuk automation, pembuatan automation, ya kan. Kapal, ya kan, diketahui ini jarak dari Jakarta ke Pontianak sekian jam dengan kecepatan kapal, ya kan. Dibuat agar kapal mungkin kalau malam tidak perlu banyak orang, dibuatlah automation, ya kan, autopilot. Jadi diketahui nih kapal jarak sana, kapal akan terus pada arah, misalnya arahnya 270 derajat, ya kan, ke arah tenggara, ya kan, udah. Nah, itulah kegunaan daripada pengukuran, ya. Salah satunya untuk membuat sistem automation atau sistem kontrol. Satu billing atau custody transfer. Nah, mungkin ini kita temui juga nih di atas kapal, ya. Misalnya kita bunker dari kapal orang, ya kan. Nah, ditentukan nggak taunya masuk ke kita butuh 30 ton diesel oil.
satu tonnya berapa diesel oil, ya kan? Misalnya satu tonnya 10.000, berarti 30 kita harus membayar 30 kali 10, 300.000 kepada kapal bunker, pengusaha bunker. Jadi pengukuran itu bisa buat billing seperti di SPBU. Halo, Ame. Oke ya, mungkin teman-teman ngisi SPBU ya kan, di situ tertera tuh sudah tuh kita mau ini secara otomatis. Kalau kita beli 10.000, kita akan dapat sekian liter, ya kan. Tulis si orang ini petugas bensinnya dimasukin angka 10.000, tek 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 tek. Nah, billing ini akan ngasih tahu alat ini. Oh, kalau 10.000 keluar pertalite sekian liter. Nah, jadi ini salah satu untuk pembayaran ya. Salah satu mengetahui pengukuran adalah untuk alat pembayaran. Nah, ini banyak meteran rumah, meteran air ya. Ini alat sebagai salah satu billing, alat pembayaran, custody transfer ya. Dari watt ditransfer ke angka jadi uang ya kan. Sekarang semakin canggih, makanya ada m-banking ya kan, dari m-banking sudah ngetahui billing ini masuk oh sekian. Nah, atau mau di debit secara otomatis atau kita transfer. Ini timbangan-timbangan di pasar, minimarket ya. Mungkin ini timbangan lama yang zaman tadi saya bilang ya kan, yang ujungnya ini ada plat seperti pelatuk burung nih, biasanya gambar kepala burung nih, angguk-angguk. Ya, kalau lurus hidungnya berarti sudah sama, beratnya sudah sama antara batu timbangan dengan barang yang diukur. Nah, ini banyak billing-billing ya kan. Manfaat sistem pengukuran tadi ya, dari measurement ini, dari automation ini, dari billing ini, tujuannya adalah manfaatnya adalah untuk keselamatan, kesehatan, pelestarian lingkungan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang K3 ya, safety, health, environment. Ya gunanya untuk ini, keselamatan. Ya, diukur 15 ppm-nya. Oh, ternyata masih di bawah 15 ppm. Boleh air got itu keluar ke laut ya kan. Oh, ini langsung dia di atas 15 ppm. Langsung alarm valve nutup. Nah, sehingga lingkungan tidak kotor ya kan. Terus untuk kesehatan juga ya kan. Makanya makanan ini disimpan di gandrum. Kalau nggak ada gandrum, yang tentu ikan-ikan nggak awet. Nah, jadi masukkan gandrum. Gandrum itu otomatis dia akan mengatur suhu daripada kulkasnya, icebox-nya ya kan. Taruh dia bawah 15 derajat. Dia akan terus menjaga suhu 15 derajat Celcius terus. Ya. Terus untuk kesehatan sudah jelas ya kan, pelestarian lingkungan sudah jelas ya kan. Terus perdagangan yang fair, proteksi konsumen. Dengan adanya billing tadi, misalnya beli bensin sekian, yang keluar adalah 10.000, yang keluar adalah sekian liter. Nah itu jadi fair ya, kecuali diakalin tuh mesinnya oleh orang karyawan SPBU. Tapi secara fair alat itu untuk proteksi konsumen yang fair. Terus peningkatan kerja proses produksi, ya kan? Proses produksinya jadi lebih cepat, ya kan? Kalau mesin-mesinnya menggunakan otomasi dan terkontrol. Otomatis tapi harus terkontrol. Kalau nggak, biarpun otomatis, kalau dia tidak terkontrol sama di kapal juga, ya.
Alat-alatnya harus dikontrol, setiap tahun sekali dikalibrasi alatnya, apakah masih bekerja sesuai dengan angka-angka yang ditentukan atau tidak, ya kan? Jadi membuat peningkatan kerja proses produksi, ya kan? Orang semakin nyaman kerja di atas kapal, kata semuanya otomatis, tidak perlu manusia yang buat ngejas. Bayangin aja kalau 1 jam cuma kerjanya ngejas, valve, bypass, ya kan? Tentu produktivitas bekerjanya menurun, ya karena panas cuma ngerjain itu, otak kita kan terpusat cuma di satu valve, mata, sensor mata dan valve. Ya. Tapi kalau udah kontrol, paling kita cuma ngecek karena di kamar mesin sudah, oh jaket cooling yang keluar sekian derajat, sekian derajat, sekian derajat, hampir sama gitu kan, sudah, ya kan? Paling cek satu jam sekali kondisi daripada alat itu masih oke nggak, ada bocoran atau tidak, ya kan? Jadi lebih efisien dalam bekerja sehingga produktivitas orangnya pun semakin meningkat. Ya, ada yang mau tanyakan lagi teman-kawan? Sambil dibaca-baca ya. Ini manfaat-manfaatnya apa aja ya. Sehingga kalian nanti kalau teman-teman yang masih di atas kapal langsung praktekkan. Oh ini yang sebut Basri itu kondensor. Oh ini yang sebut cooler. Oh ini yang sebut apa, automation, ya kan. Oh ini yang sebut safety device, ya kan. Karena kapal harus, mesin-mesinnya harus aman, makanya dibuat safety device. Safety device itu daripada sistem pengukuran, ya. Misalnya tekanan loop oil kalau turun tiba-tiba gitu kan, itu harus langsung mati. Kalau kita yang manual mungkin baru alarm dari control room ke mesin itu mungkin ada bisa jeda waktu sekian menit. Nah, tentu ini akan harusnya sudah cepat mati mesin itu karena safety device-nya tidak bekerja, langsung mesin itu overspeed atau apa, ngejam, ya kan. Nah, manfaat dari pengukuran pun salah satunya adalah proteksi mesin itu sendiri, ya. Nah, ini cara mengukur lah. Teman-teman mungkin sudah paham ya cara mengukur menggunakan alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu ada sigmat, meteran, ada mikrometer, ya. Sini pun saya kasih gambaran-gambaran cara mengukurnya, ya kan, menggunakan mistar. Mungkin di situ ada biasanya di baliknya ada ada 1 senti, ada mili, ya. Nah, 1 inch itu berapa mili, ya kan? Teman-teman pun harus tahu, ya kan? Nah, ini skalanya jangka atau disebut jangka sorong, ya kan? Mungkin sering lihat di atas kapal, cara membaca angka-angkanya itu bagaimana, ya kan? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, belajar. Nah, ini saya kasih contoh-contohnya ya, gambarannya. Nanti kalian bisa mungkin yang masih di atas kapal, bisa ambil sigmat di atas kapal. Oh ini angka yang ini, angka ini. Ini cara mengukurnya, kalau begini dibacanya apa gitu. Jangka sorong, ya kan. Ini untuk mengukur tinggi, tinggi suatu benda silinder, insetnya kita cek, ya kan. Ada yang udah digital, sekarang canggih. Tapi kalau kalian yang belum paham, lebih baik belajar yang masih analog, ya. Jadi kita tahu, nah ini mikrometer pun sama cara membacanya, untuk ininya ya, cara membacanya ada di putaran ini untuk maju ininya, milimeternya di mana. Ini ada contoh-contohnya saya ini kan. Nah, teman-teman bisa membaca, belajar membacanya lah. Kalau nggak tahu tinggal di atas kapal, tinggal tanya sama teman-teman yang paham.
atau tanya sama masinisnya, ya. Masinis, Bas, ini gimana Bas cara mengukur mikrometer? Nah, terus mengukur mikrometer yang dial, seperti orang mengukur deflection, ya kan, mengukur temperatur, suhu, semuanya. Oke, dari ini ada yang bertanya kan kawan-kawan? Jadi diingat lagi ya, zat-zat itu apa, zat cair, zat didih, zat uap. Oke, kalau tidak bertanyakan, bisa open video, kita absen. Yo. Ayo, bisa open video, teman-teman. Oke, siap Pak. Oke, tetap semangat ya. Belajar pelan-pelan. Sebenarnya kalian sudah tahu, cuma mungkin lupa atau apa, dan biasanya, oh iya ya baru kayak gini. Oh ini yang sebut ini ya. Nah di kapal dipraktekkan nanti. Oh ini cara ini nih automation, ini bukan yang sebut automation ya kan. Ini yang sebut safety device ya kan. Sambil tanya-tanya kalian sama masinisnya, Bas safety device-nya loop oil tuh gimana cara ngeceknya? Bas cara ngecek safety device itu gimana sih ya kan? Nah itu karena itu memang harus dicek agar itu bekerja normal atau tidak gitu. Mungkin karena nggak pernah dicek-cek, terjadi sesuatu, mesin langsung ngejam, ya. Ya, entah mungkin kalian nanti berangan-angan atau bercita-cita menjadi perwira, menjadi masinis, kalian sudah paham. Oh ini loh, kata Pak Tri itu safety device sangat penting karena dia untuk mengetahui keselamatan daripada mesin itu sendiri. Oh ini safety device yang namanya safety device ini di mesin, ya kan? Ini buat ini nih supaya mesin kalau overspeed langsung mati sendiri. Kita tidak lari-lari untuk ngetain mesin gitu kan. Nah, ini kalian harus tahu ya. Walaupun itu kalian sekarang oiler, tapi kan kalian jaga, kadang-kadang jaga sendiri ya kan. Tanya, Bas, safety device-nya hidup nggak Bas gitu ya kan. Kalian nanya nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ya kalian tanya sama masinis satu, masih tanya KKM. Kalau semuanya nggak tahu ya udah bablas. Ya. Oh safety device-nya nggak pernah dites, nggak pernah dicek ya kan. Nah, padahal itu alat selamatan yang harus memang beroperasi ya. Jadi kalian akan paham. Oh ini alat-alat yang memang harus hidup, ya kan, harus beroperasi dengan baik. Jadi ketika terjadi sesuatu nggak bermasalah dengan kita, gitu kan. Kalau sampai ngejam kan yang capek kita juga. Walaupun kalian hanya oiler kan tetap juga tuh buka tuh mesin, ya kan minimal ngecek panas-panas suruh cek suruh ini. Nah, mungkin itu aja dari saya. Ada yang bertanya kan kawan-kawan masalah fisika terapan atau oke, kalau nggak ada apa dibaca-baca ya karena ini memang benar-benar akan kalian temukan di atas kapal ya cara apa sih kalau ngelas itu kalian harus tahu ya kan dia punya apanya elektrodanya sekian mili. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan ingat ya, nanti bertemu lagi dengan saya, kalian teman-teman lagi ngambil ATT 4 ya. Ya, Pak. Harus punya target kalau ingin jadi pelaut. Jadi bisa, semua orang bisa. Ya kan, tinggal keinginan itu ada nggak dari kalian. Ya belajar pelan-pelan ya kan. Karena menjadi perwira itu nggak mudah. Ya, harus punya ini juga skill. Jangan
jangan abal-abal jadi perwira, ya kan? Ntar si Daniel nanya safety the face, masinis tiganya nggak tahu kan, waduh gimana nih, ya kan kata Daniel, ya kan? Malah masinis tiga gue nggak tahu. Ntar gue kalau jadi masinis tiga ditanya lagi sama oiler, nggak tahu repot ya kan? Jadi omongan satu kapal. Baik kalian harus hal-hal yang sepele itu sebenarnya, ya kan? Seperti CST banyak masinis pun nggak tahu diskusi. Padahal itu yang apa yang standar dan sangat sangat riskan. Kalau kita udah tahu nih bahan bakar kita 180, berarti yang masuk mesin itu harus sekian, jangan sampai di bawah sekian sehingga mesin kita awet. Kok Bas ini apa masuknya 100, terkata KKM-nya nggak apa-apa itu. Berarti KKM-nya nggak pernah tahu kan, safety device-nya nggak tahu ya kan. Kok CST 180 bahan bakar masuk di bawah 80 nggak masalah, padahal itu bermasalah. Mungkin injektor bisa cepat rusak ya kan, mohon asap dari kemana-mana, piston ring bisa cepat patah. Nah, jadi piston ring patah itu banyak kendala, terutama dari bahan bakar. Oke, makanya pelajarin zat-zat itu ya kan, pasti kalian nanti temukan praktik di atas kapal. Oke, tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi di ATT 4 ya. Jangan lagi updating lah ini. Ya, Pak. Makanya gue